10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Adrizal Dahlan, spesialis anak sarjana hukum magister hukum. Yang terhormat Dr. Kandidat Dr. Abdul Halim, spesialis penyakit dalam FINASIM, sarjana hukum, magister magister manajemen, certified mediator, certified legal auditor, certified advocate. Yang terhormat Ibu Dede Savero, sarjana sastra. Yang terhormat para perumus komunitas kesehatan nasional. Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Dr. Kemal Lutfan Hindami selaku host dalam acara hari ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, diikuti oleh lagu Mengeningkan Cipta. Alhamdulillah telah selesai kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta. Selanjutnya acara hari ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Dede. Terima kasih Dr. Kemal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada siang ini kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat atas kesehatan kita pada hari ini, dan hari ini kita bisa untuk webinar dengan topik tentang terkait situasi tenaga kesehatan di Papua. Jadi karena begitu saat ini situasi di Papua kita sangat prihatin, maka komunitas kesehatan nasional mengangkat topik pada siang ini tentang tenaga kesehatan yang berdinas di Papua. Seperti kita ketahui juga ada beberapa tenaga nakes yang meninggal, ada juga yang luka-luka serius, dan ada yang hilang. Untuk itu sebagai komunitas yang bergerak di bidang kesehatan yang pada saat ini berusaha untuk menghimbau bagaimana pemerintah memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk para nakes kita di Papua. Untuk hari ini kita ada dua pembicara, yaitu Dr. Adrizal Dahlan, spesialis anak, sarjana hukum, magister hukum. Selamat siang, Dr. Adrizal. Selamat siang, Bu Dede. Yang kedua adalah Dr. Kandidat Dr. Abdul Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim, sarjana hukum, magister hukum, sertifikat medis, mediator, CLE, dan sertifikat CADV. Oke, pada hari ini kita mulai dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Adrizal Dahlan. Kepada Bapak, kita persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tenaga kesehatan, yang punya minat yang sama untuk belajar, mempelajari dan mengamati tentang kesehatan nasional, termasuk di dalamnya masalah tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, program kesehatan, status kesehatan masyarakat. Kami menghimpunkan diri kami di dalam suatu wadah komunitas kesehatan nasional. Kami mengamati banyak berita tentang kekerasan, perlakuan yang tidak mengenakan yang dialami oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Puncaknya baru-baru ini itu berita yang beredar di masyarakat tentang penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap fasilitas umum. Dalam kesempatan ini khususnya kita bicarakan tentang penyerangan terhadap Puskesmas Kiwirok yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 13 September 2021 yang lalu. Penyerangan ini menyebabkan kita bersedih meninggalnya satu tenaga kesehatan atas nama Gabriela Melani. 4 tenaga kesehatan lainnya mengalami luka serius dan 1 petugas tenaga kesehatan atas nama Gabriel Sukhoi belum ditemukan. Kita prihatin dengan keadaan ini. Kami juga mengingat kalau bicara tentang tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan yang tidak mengenakan ini, padahal mereka tenaga kesehatan itu adalah petugas yang mengabdi untuk kemanusiaan. Tenaga kesehatan melayani semua pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita tenaga kesehatan tidak melakukan pilih kasih, semuanya kita layani dan baik, semua pihak. Tapi kok masih ada teman-teman sejawat kita yang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Khususnya pada kejadian tenaga kesehatan korban yang
diberitakan saat ini, padahal mereka itu mengabdi di daerah terpencil yang tidak banyak orang mau mengabdi di daerah tersebut. Tapi sejawat kita mau mengabdi di situ, tapi justru mendapat perlakuan kekerasan yang tidak dapat kita benarkan. Maka karena itu bersama ini kita semua yang berada di dalam wadah komunitas kesehatan nasional pada kesempatan ini ingin menyampaikan keprihatinan. Satu, kami yang tergabung di dalam komunitas kesehatan nasional mengutuk keras dan menyesalkan terjadinya penyerangan dan tindak kekerasan terhadap tenaga kesehatan dimanapun berada. Karena kekerasan tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan pembenarannya. Yang kedua, kami komunitas kesehatan nasional mengharapkan agar tindak kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak terulang lagi di bumi Nusantara yang kita cintai. Ketiga, kami komunitas kesehatan nasional mengharapkan semua pihak hendaknya selalu memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dimanapun berada. Karena kami tenaga kesehatan akan selalu siap memberikan pelayanan kesehatan kepada siapapun. Dua belah pihak, kalau ada yang kelompok yang bertikai, dua belah pihak kalau perlu kami layani dengan baik. Karena itu mohon sejawat kami tenaga kesehatan, mohon dilindungi keamanannya. Keempat, kami komunitas kesehatan nasional mengharapkan segenap pejabat yang berwenang dalam penempatan penugasan tenaga kesehatan selalu mempertimbangkan aspek keselamatan tenaga kesehatan tersebut sehingga kami bisa dengan nyaman melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikianlah pernyataan keprihatinan kami komunitas kesehatan nasional. Semoga di masa yang akan datang tenaga kesehatan di Indonesia dapat menjalankan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat dengan nyaman dan aman. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih dan maaf bila ada yang tidak berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adrizal Dahlan. Untuk pembicara kedua, kita persilakan kepada Dr. Kandidat Dr. Abdul Halim, spesialis penyakit dalam FINASIM SH MH MM. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Dengar Pak, dengar. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para senior, para sejawat yang tergabung di dalam komunitas kesehatan nasional dan juga yang tergabung di dalam acara webinar ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pengurus pusat komunitas kesehatan nasional untuk memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan sesuatu tentang tentang tragedi kemanusiaan di Papua yang menyebabkan jatuhnya korban tenaga kesehatan. Izin saya melakukan share screen ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Para senior dan sejawat sekalian, ini merupakan bagian tulisan saya kemarin di media online jejak rekam dan juga dalam bentuk PDF yang saya share di beberapa WA. Jadi
Tulisannya berjudul Nakes Korban Kebiadatan Teroris dalam hal hukum KKB kelompok keamanan bersenjata di Papua merupakan suatu pelanggaran hak perlindungan keamanan berdasarkan hukum humaniter internasional. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu sejumlah tenaga kesehatan kita diserang oleh kelompok teroris di Papua di distrik Kiwirok ya. Sebagian mereka ada yang melarikan diri, kemudian sebagian lagi ada yang ketangkap dan dianiaya oleh kelompok teroris Papua tersebut. Sampai berita yang diturunkan bahwa ada 2 tenaga kesehatan dilaporkan sempat hilang pasca penyerangan tersebut. Kemudian mereka ada yang ditemukan di jurang kedalaman 300 meter. Dan salah satu adalah meninggal dunia. Nah, ini penyerangan di puskesmas di distrik Kiwirok terjadi pada hari Senin tanggal 13 bulan 9 2021. Bahwa kerusuhan Papua tidak hanya sekali terjadi, sudah suatu kejadian yang berulang kali dengan beberapa macam trigger. Tentunya sebagai warga negara tidak ada satupun yang menginginkan hal ini, baik yang berada di Papua maupun kita berada di tempat lain, karena kita berada dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi Papua tidak cukup melakukan antisipasi terhadap kejadian yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, termasuk kejadian yang memakan korban tenaga kesehatan. Bagaimana sih sebenarnya hak perlindungan keamanan dalam wilayah konflik? Kita sebut bahwa Papua masih dalam keadaan wilayah konflik, jadi konflik antara apa yang disebut dengan KKB, ada yang menyebut sebagai teroris, ada yang menyebut sebagai OPM. Jadi merupakan daerah-daerah yang sampai sekarang masih terjadi konflik, malah konflik bersenjata ya antara kedua belah pihak, antara aparat keamanan Republik Indonesia dengan para anggota KKB atau OPM. Benarnya kalau perlindungan tenaga medis itu dalam wilayah konflik itu memang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa yang pertama tanggal 12 Agustus 1946 atau disebut dengan Konvensi Jenewa. Di antaranya pada pasal dalam bab 4 yang tentang anggota dinas kesehatan. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat dari Konvensi Jenewa serta protokol-protokol tambahan yang diberikan oleh Komite Internasional Palang Merah, bahwa tenaga kesehatan itu wajib dilindungi dan harus dilindungi. Kemudian perlindungan daripada petugas kesehatan pun juga tertera dalam pasal-pasal daripada pasal 11, pasal 22 sampai 27, pasal 36, pasal 37 Konvensi Jenewa, bahwa petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dari segala keadaan. Di antara mencakup seseorang yang bertugas untuk baik itu permanen atau sementara atau semata-mata untuk pekerjaan medis, bisa mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnostik, merawat orang yang sakit, cedera, baik itu korban papa atau penyakit, apakah mereka itu dokter, perawat, jururawat, atau yang mengangkut daripada tenaga-tenaga yang mengangkut itu harus dilindungi menurut Konvensi Jenewa. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proses evakuasi kesehatan, pelayanan kesehatan, itu harus dilindungi dalam keadaan di daerah konflik. Yang melindungi adalah yang meratifikasi, jadi dalam hal ini pemerintah Indonesia juga orang-orang yang bertikai. Kemudian seseorang yang ditugaskan baik permanen atau sementara atau semata-mata untuk mengolah atau menyelenggarakan kesatuan medis atau pengangkutan medis seperti
administrator, pengemudi, juru masak itu pun juga wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Nah, jadi hampir semua yang terlibat, baik bukan hanya medis, tenaga kesehatan lain atau non medis juga harus dilindungi. Nah, bagaimana dengan kewajiban negara? Sebenarnya negara wajib menjamin keselamatan rakyat Indonesia dalam hal termasuk tenaga kesehatan. Dokter dan tenaga kesehatan lain adalah warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan yang harus diberikan dan merupakan tanggung jawab negara. Hal ini termasuk di dalam pasal alinea 4 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan. Itulah nilai-nilai luhur dari tujuan dari pembentukan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Adalah kewajiban pemerintah yang dibentuk oleh negara untuk melindungi warga negara termasuk di dalam kondisi wilayah konflik. Di pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 28I ayat 4, perlindungan dan kemajuan penegakan hak asasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab negara. Jadi siapa tadi harus bertanggung jawab menjaga keamanan seperti di salah satu pernyataan dari komunitas tadi bahwa negara dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa itu wajib melakukan perlindungan terhadap nakes dan rakyatnya. Nah, penyerangan terhadap petugas itu merupakan suatu pelanggaran hukum humaniter internasional yang mana tadi dijelaskan di dalam kondisi bahwa petugas medis harus mendapatkan perlindungan dan harus dihormati dalam keadaan apapun. Ini diatur dari sebenarnya pada pasal 24, 25 konvensi, juga diterangkan pada protokol pasal 9 protokol tambahan yang tahun 1977 bahwa anggota dinas kesehatan harus dihormati, dilindungi dan harus diberikan segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka dan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaannya. Jadi hanya yang berurusan dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan KKB tadi di Papua yang telah melakukan penyerangan, malah penganiayaan dan menyebabkan kematian nakes? Ini salah satu bentuk dari pelanggaran berat. Jadi penyerangan terhadap tenaga medis, rumah sakit atau fasilitas itu tidak dibenarkan dalam hukum humaniter internasional. Berbagai pelanggaran petugas medis sudah kita tadi dari pada pasal ini di Konvensi Jenewa pasal 50, kemudian Konvensi yang ketiga pasal 130, kemudian yang keempat 147 dan sebagainya. Bahwa ini pada Konvensi Jenewa yang keempat pasal 47 menyebutkan bahwa di mana pelanggaran berat yang dimaksud dalam hal tadi adalah pembunuhan sengaja, penganiayaan atau perlakuan yang tidak berkemanusiaan. Nah, ini jelas sekali bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata atau hampir disebut teroris di Papua yang terjadi kemarin itu termasuk pelanggaran berat karena ada pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Dalam pasal 85 ayat 2 protokol tambahan 1977 bahwa tindakan berat dalam konvensi merupakan pelanggaran berat dari protokol. Kita lihat terhadap misalnya kekuasaan pihak lawan yang dilindungi, kemudian terjadi luka-luka sakit, korban dari luka dilindungi dan sebagainya. Selanjutnya ini bagaimana sebenarnya penyelesaian konflik di Papua. Jadi memang kita harus belajar tentang hukum humaniter atau hukum internasional tentang perang. Karena ini akan penting sekali bagaimana
penyelesaian itu yang tidak akhirnya akan mengakibatkan, kalau salah akan mengakibatkan intervensi daripada pihak luar. Jadi pihak yang termaksud dalam konflik itu ada dua, ada yang bersenjata internasional, ada non internasional. Jadi kalau bersenjata internasional itu negara diinvasi, kalau yang non internasional adalah negara dengan aktor non negara atau aktor negara, aktor antara aktor non negara. Nah, di Papua itu terlihat sebagai suatu keadaan di mana terjadi konflik bersenjata non internasional. Hukum humaniter dalam suatu konflik bersenjata lebih banyak dipengaruhi oleh aturan hak asasi manusia tentang penjaminan hak fundamental manusia dalam keadaan baik perang maupun tidak perang, dan mengadakan fakta bahwa korban konflik bersenjata memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan mendapat bantuan kemanusiaan seperti halnya hak konflik bersenjata internasional. Jadi walaupun para anggota KKB atau OPM itu tidak meratifikasi atau mengakui daripada konvensi Jenewa dan sebagainya tadi, tapi dalam konflik non internasional bahwa aturan hukum tentang hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya itu merupakan suatu tindak pidana dan tindak pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia. Nanti bisa kemana kita mengarahkan melaporkan mereka ini. Nah, jadi sebagai konsekuensinya bahwa perlindungan dan bantuan keuangan saat konflik bersenjata non internasional yang diatur dalam hukum humaniter tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk intervensi hukum internasional urusan negara. Jadi karena banyak negara yang menganggap bahwa pada konflik-konflik yang non internasional mereka tidak melaksanakan atau meratifikasi konvensi Jenewa dan sebagainya tadi, karena menganggap bahwa itu akan salah satu bentuk daripada intervensi internasional. Padahal seperti itu, bahwa alasan utama mereka memang karena menolak untuk didikti dalam hal memberlakukan pemberontakan di wilayahnya. Sehingga tadi dikatakan bahwa penerapan hukum humaniter di konflik internasional itu ada beberapa pendapat tidak dilaksanakan apabila para pihak yang bertikai itu keduanya tidak melakukan atau mengakui ratifikasi konsepnya. Tapi untuk negara kita Indonesia sudah melakukan meratifikasi. Bagaimana konflik Papua lebih lanjut, bahwa kita belajar dari kasus Haji bahwa pemerintah Indonesia harus lebih hati-hati dalam memilih cara dan metode penegak hukum yang dilakukan untuk kasus KKB di Papua. Jangan sampai tindakan-tindakan kita itu dan juga tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan KKB itu mau menjadi provokasi untuk memancing pemerintah Indonesia menggunakan upaya kekerasan yang dengan intensitas lebih tinggi. Nah, jadi kalau nanti akan terjadi, maka kalau misalnya terjadi penyerangan oleh satu gerakan dari pemerintah yang dengan kekuatan bersenjata yang tinggi dan melakukan perang, itu akan dilihat oleh internasional salah satu bentuk daripada konflik dengan dengan yang menyebabkan pemerintah akan diintervensi oleh negara lain. Perubahan penyebutan istilah OPM menjadi KKB itu juga salah satu langkah cerdas pemerintah untuk menghindari bahwa KKB itu merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir. Karena kalau sudah kuat dan terorganisir, maka nanti konfliknya bisa nanti berubah menjadi konflik internasional. Kemudian walaupun sebenarnya mereka pernah mendeklarasikan sebagai organisasi Papua Merdeka, pada hakikatnya sifat kekerasan bersenjata di Papua masih bersifat sporadis antar kelompok-kelompok tertentu dan tidak di bawah satu komando yang bertanggung jawab dan jauh dari sifat terorganisir.
Nah, dengan demikian maka pemerintah Indonesia diharapkan tidak melakukan yang justru bisa membuat KKB tersebut lebih solid dan kuat, dan juga tidak memberikan pernyataan apapun terhadap termasuk pengakuan keberadaan sebuah gerakan separatis. Nah, upaya untuk menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas KKB itu suatu pilihan yang cerdas untuk mencegah peningkatan eskalasi konflik bersenjata. Selain itu juga tindakan kekerasan hanya akan menjadikan KKB lebih solid, kuat, dan rakyat Papua akan menjadi korban dan akan mudah diprovokasi sehingga bergabung bergabung memperkuat KKB tersebut. Jadi tindakan-tindakan hal yang bisa memacu atau meningkatkan solidaritas daripada KKB ini juga harus dipertimbangkan. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas, terukur, dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua. Sehingga mereka tidak akan mendukung gerakan tersebut dan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan NKRI. Tindakan mereka menyerang fasilitas umum seperti membakar puskesmas, kemudian kemarin membakar sekolah, kemudian menganiaya, membunuh nakes, itu akan tidak memberikan citra yang baik terhadap warga Papua. Nah, ini memperjelek sebenarnya kondisi daripada mereka. Nah, pilihan untuk hindari kekerasan yang berlebihan, apalagi serangan militer, tidak dapat serta diartikan bahwa pasukan Indonesia lemah dan lunak terhadap KKB. Ini strategi dalam peperangan. Tindakan yang dilakukan oleh KKB jelas merupakan tindak pidana, tindakan teror, merampas hak hidup, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan sehingga diperlukan. Nah, jadi tindakan-tindakan pidana dianukan unsur pidana, adakan teror, dan namun pemilihan cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan konflik di Papua dan menghindari pendekatan kekerasan memperlihatkan bahwa negara kita cerdas dalam memahami dan strategi hukum perang. Jadi pemahaman hukum militer dan internasional yang baik dapat menghindari Indonesia terhadap tindakan gegabah dalam menggunakan kekuatan bersenjata. Dan nyatinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan negeri. Makanya kalau sampai timbul satu konflik yang bersifat internasional, maka karena kita sudah meratifikasi daripada Konvensi Jenewa, maka ada bangsa-bangsa lain bisa ikut campur dalam penanganan tersebut. Itu mungkin terlihat di beberapa kemarin waktu di konflik di Aceh kan. Nah, sebagai negara besar yang berdaulat, kita berharap bahwa penyelesaian persoalan luar negeri sendiri tanpa menyisakan persoalan pelanggaran terhadap internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pencerahan dari bagaimana kita menghadapi atau memahami daripada kejadian-kejadian di Papua. Tapi dalam arti apapun bahwa tindakan kelompok KKB telah menyerang fasilitas umum, menyerang puskesmas, menyerang orang-orang yang bekerja di puskesmas itu adalah suatu pelanggaran hukum yang berat. Bisa dalam pidana, kemudian kalau karena dia tidak melakukan ratifikasi, mereka ada kelompok yang pengacau keamanan saja, maka langkah berikutnya adalah mungkin melakukan melaporkan sebagai tindak pidana dan kejahatan kemanusiaan yang berat. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Halim. Sepanjang ini kita belum menerima pertanyaan dari para peserta webinar, cuman mungkin ada pertanyaan yang kita bisa ajukan di sini. Setelah hari Senin kejadian itu sampai saat ini, sejauh mana pemerintah mengadakan, maksudnya apakah tindakan apa yang dilakukan pemerintah terhadap perlindungan terhadap nakes yang di Papua ini? Dr. Abdul Halim.
Oh, saya mencoba menjawab ya. Ya, saya langsung saja. Oh iya. Bapak terakhir. Jadi setelah hari Senin ini kan hari Senin kejadiannya. Nah sekarang kan sudah hari Minggu. Sudah seminggu ini apa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengadakan, maksudnya bertindak untuk melindungi para tenaga kesehatan yang berdinas di Papua ini? Ya, sebenarnya saya bukan orang yang beranu ya, tapi bukan orang pemerintah yang beranu, tapi kita mencoba untuk bagaimana melihat daripada apa yang sudah dilakukan. Mungkin nanti senior dokter Adrizal Dahlan bisa membantu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan, jadi memang itu gerakan-gerakan separatis ya, gerakan-gerakan yang kelompok kecil, kemudian terus. Padahal sebenarnya di daerah itu kan juga sudah ada pos-pos keamanan ya, pos keamanan mungkin ya tadi karena gerakan-gerakan itu separatis akhirnya ya kecolongan, tahu-tahu ada penyerangan daripada pertama kalau saya lihat di videonya disampaikan oleh para aparat sana itu kan ada pembakaran sekolah, pembakaran puskesmas, ternyata juga terjadi juga penganiayaan terhadap nakes. Akhirnya timbul di blow up berita-berita ternyata itu. Nah jadi itu yang jelas itu dari kemudian aparat karena sudah ada di sana juga menurunkan mengirim beberapa daerah aparat dari daerah lain kan kalau tidak salah itu dari lain untuk membantu memperkuat keamanan di Papua. Tapi saya jelaskan dalam hal mengambil tindakan tadi bahwa jangan sampai gegabah, jangan sampai terlalu hal yang artinya penumpasan yang terlalu berlebihan, akhirnya timbul justifikasi negara lain untuk bisa ikut campur di Papua. Nah, kita lihat, kita tahu kan Papua ini memang kenapa jadi sampai sekarang, kalau di Aceh dulu mungkin ada minyak, kalau di Aceh kayaknya seperti di Papua juga begitu. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang cerdas akhirnya tidak memungkinkan negara lain ikut campur dengan memahami hukum humaniter tadi. Jadi pertama itu. Jadi pemerintah aparat sudah terjun ke sana. Kemudian mungkin lebih banyak melindungi rakyatnya kan. Apa itu? Kita lihat kemarin ada video yang disampaikan itu bahwa sudah ada unsur-unsur keamanan yang bertugas atau menjaga kelompok-kelompok. Nah, di samping itu juga sudah ada juga keprihatinan dari pengurus besar ID, kemudian agar termasuk kita juga untuk aparat keamanan untuk bisa menjaga keamanan keselamatan para nakes tersebut. Dan ada juga harapan bahwa karena belum dicapainya rasa aman, adanya penarikan nakes. Tadi saya baca ada di koran ada sekitar 360 nakes di 34 distrik di Papua ditarik kemana atau mungkin ditarik kembalikan ke daerah masing-masing karena itu juga salah satu bentuk menjaga, mungkin menganggap bahwa ini keamanan adanya aparat belum bisa menjamin keamanan nakes, maka dilakukan penarikan terhadap nakes. Walaupun itu sebenarnya juga kurang elok karena nanti akhirnya masyarakat tidak dapat terlayani. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Mungkin Dokter Adrizal menambahkan. Adrizal ada menambahkan mungkin? Ya, terima kasih Bu Dede, Dr. Alim. Kalau pokok pertanyaan Bu Dede adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap tragedi ini? Itu pokok pertanyaan. Ya. Yang saya jawab gini, jangan jelas dalam berita itu segera kalau kejadiannya hari Senin tanggal 13, tanggal 14 sudah diturunkan ke lokasi itu yang berwajib, tentara dan polisi dengan peralatannya, sehingga korban yang berada 30 meter di dalam jurang segera bisa ditemukan oleh aparat dan segera diusahakan evakuasi. Sayangnya proses itu tidak lancar. Kenapa? Karena proses evakuasi itu selalu diganggu oleh tembakan-tembakan
KKB terhadap helikopter yang akan membawa korban. Tapi setidak-tidaknya jawabannya adalah pemerintah telah berusaha mengirimkan aparat keamanan dan segala peralatannya ke tempat tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini diskusi kami di komunitas kesehatan nasional sebelum acara ini. Pada mulanya di dalam item yang akan dibacakan adalah meminta kepada pemerintah untuk mengevakuasi atau mengamankan tenaga kesehatan di daerah rawan ke tempat yang lebih aman. Kita buat udah seperti itu. Tapi kemudian datang berita, teman yang lain bawa berita, bahwa 360 tenaga kesehatan itu telah diamankan ke daerah aman di daerah Jayapura. Lah, kalau gitu poin tadi nggak bisa dipakai dong, orang udah diamankan. Segitu cepatnya pemerintah. Apa yang kita minta ternyata lebih dulu udah dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kita nggak jadi minta, malu dong mintanya gitu. Ya, di jawaban yang kedua tuh Bu Dede, cepat tuh pemerintah mengamankan. Jadi tenaga kesehatan yang ada di daerah rawan kejahatan, kekerasan, segera diungsikan ke tempat aman di daerah Jayapura, dan itu tadi diperkuat oleh keterangan Dr. Halim, 360 tenaga kesehatan yang dikhawatirkan keamanannya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan akan dipertimbangkan selanjutnya. Yang ketiga, semua aspirasi rakyat setempat untuk mengecam kejahatan ini didukung sepenuhnya oleh pihak keamanan, sehingga beberapa malam yang lalu ada kegiatan menyalakan 1000 lilin untuk menyatakan keprihatinan masyarakat terhadap tindakan yang tidak dibenarkan ini. Dan itu didukung oleh aparat keamanan. Jadi kelihatan aparat keamanan memang berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan hal yang tidak kita inginkan ini. Sekian Bu Dede. Terima kasih Pak Dr. Adrizal. Sebelum ada Bapak yang raise hand ke saya ini, apakah Dr. Rianti ada di sini? Saya dapat informasi Dr. Rianti beliau tugas di Papua. Dr. Rianti, apakah ada di acara kita siang ini? Iya, hadir. Ada, ya. Oke. Silakan Dr. Rianti. Lapor. Silakan dokter, bagaimana situasi terkini di Papua ini? Mungkin beliau tugas di Papua, kita bisa mendengar bagaimana situasi terkini di Papua terhadap tenaga-tenaga kesehatan di sana. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Kebetulan saya berada di Papua Barat. Kalau di Papua Barat kami relatif lebih aman, ya, maksudnya dari kegiatan-kegiatan KKB itu selama ini kalau di Papua Barat, meskipun satu bulan yang lalu ada juga penyerangan di pos Koramil ya di daerah Maibrat. Jadi kalau untuk kami yang di daerah pantai, kebetulan kan kalau yang daerah pegunungan itu lebih banyak kejadian. Kalau untuk yang di pantai selama ini problem yang ada antara petugas keamanan bukan dengan nakes dan yang lain-lain. Jadi yang selama ini terjadi selalu itu di daerah pegunungan. Mungkin saya pikir ini adalah masalah yang sudah bertahun-tahun ya, perlu diselesaikan secara arif, karena ujung-ujungnya adalah masyarakat awam sipil yang jadi korban ya, termasuk kita-kita. Jadi kalau untuk kasus ini jelas kami semua mengutuk keras. Saya pikir orang Papua yang saya kenal ya, saya separuh darah saya orang Papua gitu loh. Jadi artinya yang saya tahu itu orang Papua tidak seperti itu. Jadi kami semua sangat berduka, teman-teman sejawat yang lokasi kerjanya sangat jauh. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Papua bisa merasakan ya, ada daerah-daerah yang begitu sulit, ada yang untuk bisa sampai ke sana itu perlu berhari-hari untuk bisa tiba di sana, baik dengan jalan kaki, dengan pesawat, tergantung cuaca dan lain-lain. Dan itu
tentunya tidak semua orang mau. Jadi saya mohon mungkin kita dari teman-teman sejawat yang mungkin memiliki peran bisa menyampaikan kepada pengambil kebijakan, ini perlu perhatian. Jadi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja nggak pakai ribut-ribut ya, dalam diam mereka bersedia sampai di ujung pelosok bumi lah istilah saya ya. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada banyak perubahan ya. Tapi intinya sebenarnya orang Papua itu baik, meskipun ada yang seperti itu. Jadi yang saya kenal orang Papua harusnya tidak begitu. Yang ini memang sudah di luar peri kemanusiaan. Saya pikir itu yang dari saya bisa sampaikan. Untuk yang di Papua Barat, insya Allah kami baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan semua ini cepat selesai. Mungkin para tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya bisa dengan tenang untuk mengabdi di daerah Papua yang paling ujung Indonesia. Kita silakan kepada Bapak Alfi Ben, beliau meraise hand, ada pertanyaan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Ini diskusi yang sangat menarik dan juga saya tunggu-tunggu ya terkait masalah Papua ini. Jadi masalah Papua ini sekarang menurut saya itu mencapai puncak apa namanya yang sangat mengkhawatirkan ya, artinya sudah sampai menyerang nakes terutama ya, baik itu dokter maupun perawat dan sarana kesehatan sendiri. Ini suatu yang amat sangat luar biasa karena dalam situasi perang apapun di dunia itu tidak ada yang nyerang nakes, bahkan wartawan pun mereka lindungi. Jadi saya kira ini memang suatu provokasi yang sudah sampai puncaknya gitu. Jadi kalau tidak ada satu warning ataupun perhatian yang khusus dari kita, ini akan berlanjut terus. Mereka akan berlanjut terus karena mereka menamakan dirinya gerakan separatis Papua. Sedangkan kita mengkategorikan tindakan kriminal KKB. Itu terminologi yang berbeda. Sementara kita memang gamang ya. Kita gamang, tadi ada Dr. Halim juga menyampaikan kita takut nanti ada intervensi asing dan segala macam. Kenapa kita gamang? Ini NKRI secara utuh kok. Tidak ada hukum manapun yang mengatakan bahwa Papua itu bukan NKRI. Ini suatu hal yang paradok dengan sikap kita NKRI negara apa NKRI harga mati gitu loh. Kalau memang kriminal itu lebih gampang lagi. Kriminal kita hadapi ditunda sampai habis. Kalaupun separatis juga kita berhak untuk mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Jadi saya kira kuncinya di pemerintah ini harus memberikan perhatian yang lebih. Tadi saya sudah sangat bersyukur tadi Dr. Ariza menyatakan bahwa sudah tadi penarikan nakes. Nah, itu yang saya juga inginkan dari awal. Kita minta semua nakes yang ada di daerah konflik ditarik dulu sementara. Karena nakes ini kan tidak hanya warga sipil, tentara juga punya. Biarkan tentara dulu yang terlibat di situ, yang mempunyai kemampuan lebih bisa mengantisipasi keadaan yang sulit seperti itu. Ini sudah baik sekali. Jadi saya kira itu yang kita memang perlu message yang tegas ke pemerintah untuk meminta perhatian khusus. Beda dengan di Aceh. Di Aceh itu ada kelompok GAM namanya di luar negeri yang bisa diajak dialog. Tapi kalau Papua ini kan nggak jelas organisasinya di luar. Di mana kita bisa mengadakan peradilan perdamaian dengan mereka dengan baik. Tidak bisa terjadi itu. Makanya kalau itu memang cuma kriminal kategori kita, ya kenapa pemerintah ragu gitu? Kita mempunyai kemampuan militer yang tinggi. Kita juga mempunyai putra-putra Papua yang ada di militer dan polisi. Kenapa itu tidak dilakukan secara serius? Nah, ini memang satu pertanyaan besar bagi kita. Dan kalau ini tidak terjadi, maka eskalasinya akan meningkat terus. Karena penyerangan terhadap nakes ini luar biasa. Bukan mereka tidak tahu itu pelanggaran berat, tapi mereka provokasinya luar biasa ini. Ini sudah sangat keterlaluan ya, dengan beberapa kejadian sebelumnya, pasar dan segala macam, ini puncaknya. Dan itu akan berlanjut terus seperti yang mereka kumandangkan, mereka akan lakukan terus. Bahkan mereka semua pendatang akan diusir. Padahal pendatang itu kan suatu hal yang memang tidak mungkin bisa dihindari dalam negara yang sifatnya global saat ini gitu loh ya. Jadi saya kira ini yang saya ingin komentari. Bagus sekali diskusi ini. Mudah-mudahan bisa berjalan terus diskusinya sampai pemerintah memberikan perhatian khusus. Tidak bisa hanya akan berhenti dengan sendiri, nggak mungkin ini. Jadi nakes kita memang sudah bagus, ada sikap yang tegas bahwa kita ingin ada perhatian yang lebih serius untuk ini. Kalau tidak ditangani, mungkin apalagi mendekati pemilu 2024, mereka akan luar biasa ini. Ini momen buat mereka untuk mengacaukan konsentrasi pemerintah pusat dalam menangani di Papua. Dan bisa jadi pada saat itulah intervensi asing akan muncul kalau kita tidak serius. Saya kira itu aja sih komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfi Ben. Terima kasih atas
pendapatnya yang Bapak sampaikan. Mungkin memang kita harus lebih ini lagi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia seperti Bapak bilang tadi. Kalau kita lemah akan masuk pihak asing, mungkin akan menjadi menumpang di saat itu. Saya juga dapat informasi ada Dr. Fauzia bertugas di Intan Jaya Pegunungan. Dr. Fauzia, selamat sore ini ya. Selamat sore ya, sudah di sana, Dr. Fauzia. Dr. Fauzia. Dr. Fauzia di mute itu. Dr. Fauzia. Ada cuman di mute ini. Dr. Fauzia, atau kita ke pertanyaan yang masuk dulu sembari kita menunggu Dr. Fauzia. Ada pertanyaan dari Dr. Megawati Wijaya, MM. Beliau menanyakan bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bisa dijamin kesehatan dan keamanannya oleh pemerintah setempat di tempat kita bertugas dan dari organisasi ID. Nah, ini yang menjawab Dr. Abdul Halim apa Dr. Adrizal ini? Silakan Dr. Halim dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum itu kan sudah jelas sekali ya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas pemerintah. Negara sebenarnya diakui oleh pemerintah yang sedang berlangsung sekarang. Itu jelas sekali. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas sebagai dokter atau sebagai naskes sudah ada di Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, bahkan di Undang-Undang Rumah Sakit juga sudah ada hak-hak dari perlindungan hukum terutama terhadap aktivitas pelayanan kita. Nah, bagaimana dengan perlindungan keselamatan terutama di daerah konflik tadi? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa peraturan yang di dalam negeri kita sendiri di dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa itu hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan segenap tumpah darah dan sebagainya. Satu. Yang kedua di dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia juga hak hidup, hak keselamatan itu merupakan hak dasar yang harus diberikan negara dan dilindungi negara terhadap warga negaranya. Nah itu pertama, itu memang harus. Nah bagaimana organisasi terutama ya mereka salah satu tujuan dibentuknya organisasi adalah melindungi anggotanya, baik terhadap perlindungan terhadap hukum, perlindungan keselamatan pekerjaan dan sebagainya. Nah dalam hal ini memang organisasi ini harus memang sewajarnya juga meminta jaminan kepada pemerintah apakah tenaga kesehatan yang dikirim atau yang bertugas dimanapun, mungkin di Kalimantan juga sama kan, di daerah pedalaman ada, kami di Kalimantan ada. Nah jadi itu juga harus sebenarnya sudah ada juga, mungkin perlu surat perjanjian atau MOU antara ID dokter atau nakes yang lain dengan pemerintah daerah bahwa memang kita serahkan dokter ini dengan tanda tangan MOU bahwa ada perjanjian tentang salah satunya adalah jaminan keselamatan kerja, jaminan keselamatan pribadi, dan juga mungkin juga perlu jaminan tentang kesejahteraan dokter tersebut. Karena kan kalau di daerah-daerah yang konflik, di daerah-daerah pegunungan atau istilahnya dalam waktu saya PTT kan ada daerah biasa, daerah terpencil dan sangat terpencil. Nah itu kan harus mempunyai nilai yang berbeda. Nah itu juga harus kita perjuangkan sebagai organisasi terhadap kesejahteraan, perlindungan kesejahteraan. Dalam webinar di Porkom kemarin ada juga salah satu pembicara adalah
wali kota atau orang dari pemerintah, memang pemerintah daerah juga harus berkewajiban sebagai suatu daerah otonom, berkewajiban untuk melindungi para nakes, dokter terhadap baik itu keamanannya, kemudian perlindungan hukum, dan sampai-sampai juga harus memikirkan bagaimana perlindungan kesejahteraan dalam bentuk pemberian insentif yang berbeda. Nah, itu saya kira untuk lebih jelasnya mungkin begitu untuk organisasi, karena memang organisasi profesi salah satu dibentuk adalah untuk atau melindungi anggotanya. Saya kira itu mungkin bisa ditambahkan, Dr. Adriza. Ya, terima kasih Dr. Halim. Sekarang pokok pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga keamanan dokter yang mau melakukan praktek. Ada dua aspek atau dua jalur yang kita lihat. Yang pertama, perlindungan hukum atau perlindungan terhadap kekerasan. Jadi ada dua. Perlindungan hukum terhadap dokter atau perlindungan terhadap tindakan kekerasan terhadap dokter yang sedang praktek. Sekarang kita bicara tentang perlindungan hukum. Kalau tentang perlindungan hukum, biasanya kan ada proses. Ya, biasanya ada proses. Kita punya waktu untuk menghadapi langkah demi langkah dari proses yang mengancam keamanan hukum terhadap dokter tersebut. Yang jadi masalah adalah pengamanan terhadap kekerasan yang nomor 2. Kalau ini kadang-kadang memang tidak ada proses. Tahu-tahu ada keluarga pasien yang emosi. Nah, di situ perlu kiat. Ya. Karena kalau dalam salah satu nasihat yang selama ini diberikan oleh sejawat lain adalah sebagai dokter, yang pertama harus mempertahankan komunikasi yang baik dengan pasien. Sudah tahu kita semua. Yang kedua, sebagai dokter harus bijaksana menangkap perubahan situasi. Dan yang ketiga, yang paling akhir adalah sebagai dokter dalam melakukan pelayanan, hindari kerumunan pasien, hindari orang-orang kelompok yang sedang emosional. Karena apa? Karena kalau mereka dalam kerumunan, mereka dalam kelompok, emosi itu cepat sekali berkembangnya. Jadi kuncinya di situ. Kalau mau menghindari diri dari kekerasan, setiap pintar-pintar kita menilai situasi, apakah itu akan berubah terhadap hal yang panas, kemudian hindari, sebagai dokter hindari saja kerumunan-kerumunan atau orang-orang yang sedang emosional. Nanti kalau udah tenang, baru kita dokter turun untuk menyelesaikannya. Sedangkan perlindungan terhadap proses hukum, itu kita punya proses yang mungkin pada kesempatan berikutnya, webinar komunitas kesehatan nasional dari aspek tenaga kesehatan, kita akan bicara tentang itu. Sekian aja. Oke, terima kasih Dr. Adrizal. Kita sudah terhubungi dengan Dr. Fauzia. Ya, Dr. Fauzia, kita bisa mendengar bagaimana keadaan di tempat dokter pada saat ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dr. Fauzia. Kalau untuk Intan Jaya, alhamdulillah sekarang kita semua sudah ditarik ke kabupaten, ke Sugapa. Untuk saat ini, setelah kejadian 2019, penembakan di distrik Hitadipa, waktu itu di distrik saya, semenjak saat itu kita sudah ditempatkan di Sugapa semuanya. Jadi untuk sementara kita di kabupaten, di kota kabupaten. Cuma di kota kabupaten kalau suara penembakan masih tetap ada. Saya tanya teman-teman,
Cuma ya untuk di kesehatan sudah ada TNI yang bantu untuk backup. Saya rasa sementara begitu. Berarti di tempat Dr. Fauzia ini bisa dikatakan sedikit aman lah ya. Tidak ada mungkin gangguan-gangguan Ya, seperti di distrik yang lain. Ya. Tanya, Bu. Kalau di distrik, maaf, kalau di distrik kita memang sekarang sudah tidak ada dokter lagi, Bu. Kita sudah ditarik semua ke kabupaten. Jadi kita semua bertugas di satu kabupaten. Tadi ada yang mau bertanya? Perasaannya gimana, Dok? Dokter Fauzia, salam kenal, saya Dokter Abdul Halim di Banjarbaru ini. Perasaannya gimana? Sangat merasa apa dalam hal kan rasa keamanannya, punya perasaannya gimana, Pak? Tertekan atau apa? Ya, tertekan, ada trauma juga. Cuma yang namanya kita tugas pasti. Kalau tertekan pasti. Iya, dalam artian mungkin tidur juga nggak enak, artinya dulu takut diserang, takut di apa ya? Ya begitu. Cuma mau nggak mau, memang kita di sana kebanyakan dokternya cewek. Kebanyakan di sana dokternya cewek. Mau nggak mau kita ya harus tetap di atas. Mungkin ada tekanan dari kepala dinas juga, misalnya masalah pembayaran gaji kalau kita tidak di sana. Ya karena kan sekarang udah ditarik ke kabupaten, di kabupaten kan lumayan aman. Jadi ya mau nggak mau kita di kabupaten harus tetap stay, tapi dalam keadaan mungkin agak sedikit tertekan. Terus perlindungan, tadi kan ada pertanyaan kan dari perlindungan keselamatan di sana gimana? Misalnya ada TNI. Ada TNI ya setiap saat bertugas ya, untuk ya. Ya, alhamdulillah di puskesmas ada ditempatkan TNI. Apa setelah kejadian ini atau memang sudah protokol mereka? Setelah kejadian yang 2019 itu waktu itu. Oh ya setelah itu ya. Ya untuk tadi saya dengar kok ada penekanan dari kepala dinas ya. Kepala dinas bukan dokter juga nak? Kepala dinas. Bukan dokter. Jadi kalau hal itu sebenarnya juga kalau seseorang kepala dinas sebagai dokter memberikan tekanan yang berlebihan kepada sejawatnya salah satu bentuk pelanggaran kode etik gitu sebenarnya. Jadi itu bisa disampaikan ke dokter ID bagaimana ini kalau ditekan terus padahal keselamatan jaminan keselamatan jiwa dan sebagainya belum kemudian apalagi mungkin gimana dengan pembayaran gaji, kesejahteraan, insentifnya di sana gimana? Kalau pembayaran gaji karena kita sudah PNS, alhamdulillah lancar. Cuma kalau yang lain-lain, misalnya kayak ini COVID, ada mungkin itu yang sedikit hambatan lah. Tapi yang tadi kalau tadi ada pernyataan ini mungkin nanti bisa diklarifikasikan karena itu salah satu bentuk intimidasi seperti tadi kalau nggak ke sana misalnya apa tunjangannya nggak dikasih atau apa tadi? Kalau di kabupaten biasanya agak terlambat. Kalau misalnya kita nggak ke tempat tugas kayak dokter misalnya disuruh ke sana, kita tidak naik. Bentar dulu nak. Ditahan dulu begitu. Tapi nanti kalau kita sudah di tempat tugas baru dibayarkan. Kalau ke tempat tugas berarti sudah ada jaminan keselamatannya ya? Untuk saat ini sudah ada. Dari 2019 itu kita sudah ada jaminan kesehatan. Maksudnya ada TNI yang selalu stay di puskesmas. Jadi sebagai hak dokter atau hak sebagai warga negara adalah mendapatkan jaminan keselamatan dalam bertugas. Jadi saya sarankan untuk dokter, kalau hak tersebut atau jaminan itu belum artinya menurut dokter ini kok nanti apakah keamanan saya terjamin atau tidak, kemudian kesejahteraan terjamin atau tidak, itu kita boleh melakukan penolakan dengan mensyaratkan bahwa pihak pemerintah harus menyediakan hal-hal tersebut di atas. Saya kira gitu mungkin Dokter Adrizal ada tambahan dok? Ya. Cukup. Dokter Adrizal ada mau bertanya ke Dokter Fauzia? Udah ditanya kalau Dokter Halim, Bu Dede. Sudah. Oke. Terima kasih banyak.
Mungkin pada siang ini, di saat ini yang bisa dikatakan masalah ini sedang hangat-hangatnya ini, masalah penyerangan nakes di Papua, kita dengan keterbatasan waktu, semoga kita sama-sama berdoa, semoga pemerintah cepat mengatasi segala sesuatunya, yang berada di Papua ini juga nyaman untuk bekerja dan mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan yang kita mungkin sama-sama mengetahui kalau Papua ini adalah ujung dari Indonesia. Kita sangat menghargai tenaga kesehatan yang berjuang di sana dengan sekarang dengan rasa ketidaknyamanan dan kewaswasan. Jadi itu mungkin salah satu juga bisa menjadi suatu trauma mungkin sama dokter yang pernah mengalami hal itu, seperti Dr. Fauzia dulu sudah pernah begitu di distriknya, sekarang beliau ditempatkan di kabupaten. Kita terima kasih banyak ada, kepada Bu, ada yang raise hand itu. Oh, ada yang raise hand. Dr. Fajri itu mantan Papua juga itu, mantan Papua itu. Oh, silakan Dr. Fajri, silakan. Mana tadi? Dr. Fajri, silakan. Tadi right hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab, terima kasih. Dengan adanya acara ini kita bisa memperhatikan ke depannya bagaimana terkhususnya untuk keamanan petugas kesehatan yang meluangkan waktunya untuk bertugas di pedalaman-pedalaman. Jadi pada dasarnya saya sangat setuju dengan senior saya, Dr. Rianti, spesialis anak di wilayah Papua Barat. Pada dasarnya masyarakat ataupun saudara kita tanah air, terkhususnya di pedalaman timur Indonesia, mereka itu sangat baik begitu. Mereka itu sangat senang dengan adanya petugas kesehatan, sangat senang dengan adanya guru, dan saya juga ya alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu saya dan meninggalkan anak dan istri saya di Aceh. Saya bisa hidup bersama saudara-saudara saya setanah air, kurang lebih 8 tahun 2 bulan saya bersama mereka. Dan saya juga maksudnya pernah mengalami ya, alhamdulillah di daerah saya itu daerah pesisir pantai, walaupun terkadang kita aman, kita pasti ada rasa was-was juga mungkin dalam penyampaian. Jadi kadang serba-serbi gitu. Ada junior saya dulu di Pegunungan Bintang, di saat ada petugas keamanan ingin mendampingi mereka pun terkadang bisa saja nanti mendapat ancaman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kalian bawa tentara pelayanan datang kunjungan ke kampung-kampung? Nah, dari satu sisi jadi serba bagaimana? Kita tidak bawa, nanti kita salah. Walaupun bukan kita yang bawa, tapi petugas keamanan punya tanggung jawab sendiri untuk mengawal nakes, jadinya jadi tekanan rasa was-was yang berlebihan bagi petugas kesehatan. Kami kan tidak mengajak mereka, tapi mereka memang sudah jadi tugas tanggung jawab karena kami akan turun ke kampung A. Kampung A ini yang mungkin dari di garis bawahi mungkin di sini agak rawan, jadi harus didampingi. Tiba-tiba pas pulang tiba-tiba dapat tekanan begitu. Nah, jadi pada dasarnya mereka itu baik sekali. Walaupun saya pernah mengalami ya mungkin dengan saya mengalami hal-hal, pernah dapatlah sedikit di sana gangguan keamanan yang hampir mengancam jiwa saya. Jadi saya tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk melayani mereka di sana karena pada dasarnya baik mereka. Tapi yang kita khawatirkan itu oknum-oknum yang terprovokasi gitu. Misalnya pagi ini saya sudah menolong mereka ataupun apa-apa dengan baik gitu dan mereka itu sembuh gitu kan. Tiba-tiba nanti ada oknum yang datang provokasi, itu petugas kesehatan, ini contoh misalnya tanda kutip contoh, itu petugas kesehatan datang itu hanya pingin apa gitu. Terkadang terpancing begitu hal-hal yang oknum-oknum ini yang kita wanti-wanti yang bisa membahayakan petugas kesehatan ataupun guru. Selebihnya untuk kedepannya, kalaupun ada petugas kesehatan itu akan ditempati di daerah-daerah rawan, memang harus ada perjanjian khusus. Terutama kita harus mendekatkan diri ya dengan pimpinan daerah yang pertama, terus dengan sektor distrik, sektor keamanan, dan terlebihnya ke
tokoh-tokoh agama dan suku adat yang ada di situ. Ini bagaimana kalau kita kasih petugas kesehatan, apakah nanti Bapak semua di sini bisa jaga mereka baik? Walaupun ada kelompok yang bertikai, tapi tujuan kita itu ingin melayani. Seperti tadi yang sudah disampaikan, walaupun kelompok A sama kelompok B di situ ada pertikaian, tetap kita layani dua-dua. Nah, mungkin dari saya seperti itu, dokter. Izin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Fajri. Nah, itu makanya jadi setiap pengabdian masyarakat di daerah-daerah terpencil dan ujung-ujung itu kita cukup prihatin dengan keadaan pada saat ini. Semoga mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya cepat menyelesaikan masalah ini. Pemerintah juga cepat menemukan cara-cara terbaik untuk menyelesaikan hal ini. Terima kasih Dr. Adrizal Dahlan. Terima kasih Dr. Abdul Halim telah menjadi narasumber kita siang ini sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut seperti apa nanti nakes-nakes di ujung Indonesia dan pedalaman Indonesia Timur ini akan bisa merasa tenang dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Saya Ibu Dede Safero, moderator siang ini, mohon pamit, dan untuk itu kita akan foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh host kita, Dr. Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dokter Fajri ngikutin terus tuh di Facebooknya, Dok. Perjuangan beliau 8 tahun ya di daerah ya. Dari Aceh ke Papua. Waduh. Wow. Daerah situ bisa tadi yang jaminan keamanan rata-rata tanda tangan dah, Dok, di sana, Dok. Yang tadi disampaikan tadi yang beberapa di sana tanda tangan apa yang tadi diminta tadi. Iya dok, izin dok, seperti dengan kepala daerah, kepala distrik ataupun bahasa kita di sini kecamatan, tokoh agama, tokoh gereja, adat-adat suku-suku adat-adat lah, kepala suku yang di situ untuk benar-benar menjamin dari petugas kesehatan dari gangguan keamanan apapun, baik keamanan secara sosial ataupun keamanan yang seperti terjadi sekarang antara KKB ataupun OPM dengan tentara. Jadi petugas kesehatan ini dia bisa nyaman bagaimana untuk melayani, untuk menyehatkan saudara kita setanah air di ujung timur Indonesia. Karena tidak semua petugas kesehatan punya kesempatan bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya bagi saudara-saudara kita di sana. Dengan meninggalkan keluarga, anak, dan istri, dan keluarga besarnya di luar Papua. Datang dengan membawa hati, ingin melayani begitu. Terima kasih dokter. Ada pernyataan tertulis ya dok? Iya dokter. Ada, ya bagus. Terima kasih dokter. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti difasilitasi oleh di setempat mungkin ya, biar anggotanya. Selamat ya Dokter Fajri, PDS Radiologi ya di Unhas ya. Iya dokter, terima kasih dokter. Mudah-mudahan lancar bisa balik lagi ke Asmat Papua dokter, insya Allah. Nggak pergi ke Aceh ya? Iya dokter. Masih cinta sama Papua dokter. Berat juga pergi sekolah meninggalkan saudara-saudara di sana yang sudah dekat. Mungkin sudah jalan hidup untuk sekolah, bisa balik lagi untuk mereka nanti insya Allah. Satu pejuang kesehatan hebat ya. Silakan Dokter Kemal. Dokter Kemal, silakan. Ini mohon untuk nyalakan kamera bagi para peserta yang belum menyalakan kamera, karena sebentar lagi akan diadakan foto bersama ya. Saya hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dede Safero lagi ya. Oke, terima kasih buat semua pihak terutama dari komunitas kesehatan nasional yang sudah mengangkat topik yang sangat kita prihatinkan pada saat ini. Kita terima kasih juga kepada Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam, kepada Dr. Adrizal Dahlan, Dr. Abdul Halim, dan para dokter-dokter dan tenaga medis yang sudah bergabung pada acara kita siang ini. Semoga semua keadaan pemerintah bisa menanggulanginya dengan sangat bijak. Karena ini untuk menyangkut juga
tenaga medis yang bertugas di daerah pedalaman. Saya Ibu Dede Safiro mohon pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Kemal, sama-sama semuanya. Saya mohon pamit juga. Ya. Sama-sama. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dede yang telah menjadi moderator dalam acara hari ini. Terima kasih banyak pada Dr. Adrizal dan Dr. Abdul Halim yang telah menjadi juru bicara dalam press release Komunitas Kesehatan Nasional hari ini. Terima kasih banyak kepada para perumus Komunitas Kesehatan Nasional dan seluruh para hadirin yang telah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak juga bagi para hadirin yang telah berbagi pengalaman dan telah mengabdi di Papua. Kalian adalah pahlawan kita semua ya. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kami karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Waalaikumsalam. Ya.